من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد أيها الإخوة ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan hidayah, taufik dan inayahnya dan kesehatan yang dikaruniakan pada kita sehingga pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah mentakdirkan kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Mari kita melandasi pertemuan yang suci ini dengan sebesar-besar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perbekalan yang dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik perbekalan yaitu takwa. Salat dan salam semoga tercurah pada uswah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada siapa saja mengganggu pada sunnah beliau sampai akhir riwayat dunia ini. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram yang belum lama ini kita baru masukinya sering dijadikan sejarah perjuangan umat Islam, tonggak awal sejarah atau nuntatul intilak. Maka marilah pada kesempatan yang baik ini kita memulai daripada memahami tentang persoalan yaitu masalah ghoyah dan masalah hadaf. Dan ini adalah masalah untuk mengetahui tentang iradah kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam satu kitabnya yaitu Al-Fawaid, beliau menjelaskan tentang masalah iradah sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki akhirat, artinya keselamatan di akhirat, menjadi ahli jannah, wa sa'alaha sa'yaha, kemudian dia berusaha, dengan usahanya itu dia bersungguh-sungguh, wa huwa mu'minun, sedangkan dia orang yang beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu sa'yuhum, usahanya, mashkura, yakni makbula, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan ada ciri-ciri kalau orang itu iradahnya benar, ingin selamat di akhirat,
Dia tahu bahwa dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang disebut dengan mataul ghurur, sementara kehidupan akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya, yang Nabi menyebutkan dengan istilah darul khulud, negeri keabadian yang tidak ada batasnya. Maka beliau menjelaskan ciri kalau orang iradahnya benar, maka ada 3 hal. Yang pertama yaitu ayyakuna hamul muridu daiman ila ghayatihi wa hadafihi. Selalu dia mementingkan kepada ghayah dan hadafnya. Ciri yang pertama. Yang kedua yaitu al-istidadu liqaihima. Dia bersiap-siap untuk menyambut 2 hal itu. Artinya dia ada kesiapannya untuk bagaimana merealisasikan tentang goyah dan hadafnya itu. Yang ketiga, husnuhu alal waqti marra bihi bi ghairi amalin al-wusuli ilaihima. Sedihnya tatkala waktu yang berlalu padanya tidak menuju pada 2 hal, yaitu goyah dan hadaf. Apa itu goyah dan hadaf? Goyah yaitu tujuan akhir yang tidak ada tujuan setelah itu. Tujuan tertinggi bagi orang yang beriman. Apa itu tujuan kita tertinggi? Yaitu ridhonya Allah dan surganya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridhomu dan surgamu. Bahkan nanti tatkala penduduk surga telah masuk ke dalam surga, iddakhala ahlul jannati al jannata. Ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal raditum, apakah kalian telah ridho? Maka penduduk surga menjawab, lima lana ya Rabb. Bagaimana kami tidak ridho ya Allah? Engkau telah masukkan kami ke dalam jannah, dan tidak seluruh makhlukmu Engkau masukkan ke dalam jannah. Al-an Allah berfirman, qad raditu wala aswatu lakum abada. Sekarang telah ridho dan aku tidak akan murka selama-lamanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Jadi tujuan akhir kita yaitu ridho Allah dan surganya. Kenikmatan yang tiada tara. Kalau di dunia ini kenikmatannya selalu terbatas, kesenangannya juga terbatas. Bahkan seluruh apa yang kita minum mengandung resiko. Apalagi yang sudah terjangkit penyakit seperti kondisi hari ini, sekarang ini. Makan ini menyebabkan sakit ini, makan ini menyebabkan sakit ini. Tapi di surga makanan yang menyenangkan, yang tidak ada resikonya, bahkan tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Kesenangan yang abadi, kesenangan yang tiada tara. Sehingga Nabi menjelaskan, la udunun ainat wala sami'un udunat, la ainun ra'at wala udunun sami'at wala ala khartil basar. La udunun sami'at wala ainun ra'at wala ala qalbil basar. Tidak ada mata yang melihat bagaimana indahnya surga. Tidak pernah ada telinga yang mendengarkan tentang keindahan surga. Wala khataru ala qalbil basar, dan tidak ada, artinya imajinasi hati manusia, bayangan tidak bisa dibandingkan dengan di dunia ini. Karena tidak ada tolak ukurnya. Sehingga tentang ayat-ayat yang menerangkan tentang indahnya surga itu untuk takrib, untuk mendekatkan kita di dunia, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, azwajum mutahharah, pasangan yang disucikan. Itu hanya pendekatan, tapi hakikatnya tidak ada tolak ukurnya. Jamaah sekalian rahimanillah. Kemudian apa itu hadaf? Hadaf yaitu tujuan antara. Tujuan antara atau apa yang akan kita peroleh di dunia ini apa? Tujuan antara kita apa? Yaitu hidup ini adalah ibadah. Hidup ini adalah ibadah.
sebagaimana Allah menerangkan dalam Al-Quran tentang tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Allah jelaskan dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Berarti tidak ada tujuan lain. Karena di dalam ayat ini ada ma dan ada illa yang berfaedah hasr untuk pembatas. Sehingga dalam terjemahnya tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Berarti hidup ini untuk ibadah. Bukan untuk sendaguru, bahkan untuk menghabiskan umur, tapi ada tujuan Allah menciptakan jin dan manusia yang untuk ibadah. Ibadah secara bahasa yaitu atadallul wal khudu'. Tadallul yaitu merendahkan diri, khudu' artinya tunduk. Adapun secara syar'i sebagaimana kaulnya ulama yang mengatakan ismun jami'un ma yuhibbullah wa yardahu min aqwalin wal af'ali dhahiratan wa batinah. Ibadah adalah sebutan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Ismun jami'un ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'ali, terdiri dari ucapan dan perbuatan dhahiran wa batinan, baik lahir maupun batin. Berarti cakupannya luas. Bahkan para ulama menjelaskan yang mubah saja kalau diniati karena Allah maka nilainya ibadah. Makan, tidur, bekerja kita dan lain sebagainya dalam persoalan urusan yang mubah. Kalau kita niati karena Allah maka nilainya bernilai ibadah. Sudahkah kita kalau melakukan hal-hal yang sifatnya mubah itu kita niati karena Allah? Makan kita, tidur kita, pekerja kita, sudahkah kita betul-betul niati karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau belum, mari kita dari mulai awal ini mari kita untuk senantiasa meniatkan itu. Sehingga ada ulama Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Mubarak beliau mengatakan, kam min amalin saghirin tukabbiru an-niyah. Betapa banyaknya amal yang kelihatannya kecil, dia akan menjadi besar karena persoalan niat. Persoalan itu kelihatan kecil, persoalan makan, persoalan kerja. Tatkala kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak makan kecuali yang halal, dia tidak makan kecuali menggunakan tangan kanan, bahkan tak lupa dia membaca bismillah. Tatkala dia bekerja juga demikian, dia niati bahwa mencari nafkah untuk keluarga, sehingga dengan cara yang benar, cara yang sesuai dengan petunjuk syariat, ini akan menambah semangat baru, dan ini adalah masuk kepada ibadah. Wa kam min amalin kabirin tusaghiru an-niyah. Dan betapa banyaknya amal yang besar dia menjadi kecil karena niat. Kelihatannya besar, kelihatannya mercusuar, tapi kalau tujuannya bukan karena Allah, niatnya bukan karena Allah, mungkin bahkan ribuan ton dia sumbangkan, tapi bukan karena Allah untuk mencari suara, ketahuilah bahwa ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menjadi tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam persoalan ibadah, hidup ini adalah ibadah. Sehingga mari kita mengukir kehidupan kita betul-betul bagaimana supaya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga ghayah dan hadaf, tujuan akhir kita, kemudian hadaf, tujuan antara, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita
pertama adalah selalu mementingkan kepada dua hal itu. Yang kedua yaitu persiapan untuk dua hal itu. Sehingga tatkala dia waktu datang waktu sholat, apalagi ibadah yang namanya mahdhah, dia senantiasa segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia ketahui bagaimana utamanya di dalam persoalan sholat, tatkala dia ketahui bagaimana utamanya di dalam sholat berjamaah, maka dia akan bersegera sebagaimana para sahabat. Bahkan satu riwayat para sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu salah satunya pernah ketinggalan sholat berjamaah. Kenapa? Karena ngurusin kebun kurmanya, sehingga akhirnya tidak mendapatkan sholat berjamaah. Maka sedih seharian. Kemudian akhirnya kebun kurmanya dijual, disedekahkan, mudah-mudahan bisa menutupi ketinggalan sholat berjamaah. Ini kualitas sahabat. Ini kualitas yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan mari kita mengikuti jejak mereka. Mari kita bersama-sama yang lalu, yang sudah-sudah, tapi bagaimana ke depan ini? Karena kita mulai dari persoalan bagaimana kemenangan Islam dimulai daripada pembelaan diri kita sendiri. Dari mulai benarnya goyah dan hadaf kita. Kemudian yang ketiga yaitu sedih tatkala waktu yang berlalu tidak membangun kepada dua hal itu. Kita sedih. Sahabat bahkan sampai nangis tatkala absen tidak ikut jihad karena nggak punya perbekalan untuk jihad. Tafidhu minad dam'i, ya, sampai berlinangan air matanya karena nggak punya perbekalan untuk jihad pada waktu perang Tabuk. Karena apa? Dia merasa tidak bisa untuk beramal yang besar. Inilah kehidupan para sahabat. Bergegas-gegas senantiasa bagaimana untuk memakmurkan masjid, bergegas senantiasa untuk membela Islam, dan sedih tatkala waktu yang berlalu tidak membangun dua hal. Bahkan kisah-kisah sahabat, jangankan yang wajib, yang sunnah tidak bisa qiyamul lail, maka sedih. Dia bersedih tatkala dia tidak tahajud. Maka Nabi pernah mengingatkan sindiran kepada sahabat, janganlah kamu seperti si fulan yang dulu dia rajin tahajud, sekarang sudah tidak lagi. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah bagaimana senantiasa mengukir kehidupan kita dengan sisa umur yang masih ada betul-betul untuk bagaimana tanggoyah dan hadaf kita. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum nafi min hadhihi dzikril hakim. Aku lu kali hadza takfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di wa ala alihi wa sahbihi wa junudih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Jamaah sekalian rahimanallah, Imam Malik beliau pernah menjelaskan yang mananya tidak akan baik suatu umat ini kecuali mengikuti sebagaimana awalnya lagi. Artinya kejayaan umat ini tidak akan jaya kecuali harus mengikuti sebagaimana awalnya, sebagaimana Nabi bersama para sahabatnya, tabi'in tabi'un tabi'in. Maka yang pertama yang saya ingatkan khususnya diri pribadi khatib, mari kita benahi lagi tentang goyah dan hadaf kita. Tujuan akhir kita, kemudian tujuan hidup ini untuk apa? Kemudian kita supaya betul-betul istiqomah, maka perlu adanya ilmu. Kalau kita tidak memiliki ilmu, kalau kita malas dalam menuntut ilmu kepada ahlinya, maka kita akan terbawa situasi yang sering tidak menentu. Seperti sekarang ini, kita telah pahami bersama bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bagaimana kejahatan orang-orang Israel, bagaimana kejahatan mereka yang luar biasa, yang sudah di luar peri kemanusiaan, sudah boleh kata pembasmian kepada umat, yang betul-betul kejam yang tiada tara.
Dan alhamdulillah umat Islam ini kompak, khususnya di Indonesia, sehingga pemboikotan produk-produk Israel yang ternyata tidak sedikit jumlahnya, tatkala kita istiqomah seterusnya, maka mereka akhirnya lama-lama menjadi kecil, produksinya tidak laku di sana sini. Maka ini adalah kita harus selalu ingatkan. Namun sedih, ternyata ada sekelompok dari umat Islam, tatkala lagi terjadi demikian, kemudian bagaimana dia datang kepada tokoh, kepada presiden Israel, terjadi kerjasama yang harusnya tidak terjadi. Dan ini bisa menyebabkan batalnya iman seseorang. Bukan persoalan main-main, karena mereka sudah jatuhnya adalah kafir harbi, kafir yang memusuhi orang berislam, bahkan mengusir orang yang beriman. Sehingga sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyaratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa yadahum bi ruhin minhu wa yadkhiluhum jannatin tajri tahtiha al-anhar radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Tidak akan ketemui suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu adalah bapak-bapak kandung mereka, anak-anak kandung mereka, saudara mereka, dan termasuk juga kerabat mereka. Ulaika kadzaba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang telah termaktub dalam hatinya keimanan. Dan Allah membuatkan dengan ruh mereka, biruhi minhu, dan mereka dimasukkan dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itulah Hizbullah, itulah tentara Allah. Dan ketahuilah bahwa tentara Allah itulah yang mereka beruntung mendapatkan kemenangan. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya yang persoalannya adalah persoalan penting. Terjadi satu peperangan zaman Nabi SAW. Maka ada seorang sahabat yang bapaknya belum masuk Islam. Kemudian akhirnya terjadi dua pasukan, anak bagian mujahidin, ayah di bagian orang-orang kafir. Yang mana anak ini namanya yaitu Abdullah ibnu Jarrah, Ubaidah ibnu Jarrah, Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Akhirnya ketemu dalam peperangan. Sang ayah cita-citanya cuma satu, ingin membunuh anaknya, padahal ini anak kandung sendiri. Maka tatkala berpapasan, sang anak nggak sampai hati lihat bapaknya, bukan nggak berani, maka menghindar. Begitu lagi anak ketemu sang bapaknya, menghindar lagi. Sampai ketiga kali akhirnya anaknya merenung, kenapa ayahku sekarang benci kepadaku sampai demikian itu? Padahal masih ingat bagaimana timang-timangannya, bagaimana sayangnya dulu kepadaku. Berarti ayah saya sekarang adalah bukan apa-apa, tapi musuh kepada iman yang aku miliki. Berarti musuh dalam agama. Maka akhirnya dilayani, sehingga terjadilah sang ayah dengan sang anak perang tanding. Karena persoalan din, karena persoalan agama, karena persoalan keimanan. Maka akhirnya sang ayah tertebas lehernya, meninggal. Maka sang anak menangis sampai sejadi-jadinya. Kemudian akhirnya menemui Rasul bagaimana perbuatan dia kepada ayahnya. Maka turun ayat di dalam ayat ini, yaitu surah Mujadilah terakhir, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu. Tidak akan kutemui suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka adalah ayah kandung sendiri, anak-anak mereka sendiri, kerabat mereka sendiri. Sampai ila akhiratil ayah. Jadi jamaah sekalian Allah, kalau kafir sudah kafir harbi dalam persoalan ini, maka tegas dalam persoalan ini. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Sekali lagi, insya Allah abad 15 Hijriah ini adalah kebangkitan Islam. Sekalipun ada ujian sana dan sini, dan insya Allah kalau kita kembali kepada din,
kita betul-betul dekat kepada Allah, dan mari kita makmurkan masjid. Mari kita betul-betul serius di dalam ibadah, serius khusus dalam persoalan salat bagi makmurkan masjid, sehingga tidak ada yang lambat-lambat di dalam Jumatan. Tapi mari kita sempatkan betul-betul hari Jumat, kita harus istimewakan betul hari yang sakral ini, sehingga kita akan mendapatkan kemenangan-kemenangan yang banyak. Mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Anak-anak tidak boleh begitu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang benar itu nampak benar ya Allah, dan berikanlah kepada kami untuk bisa mengikuti yang benar itu ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang salah itu nampak salah ya Allah, dan berikanlah kepada kami untuk bisa meninggalkan yang salah itu ya Allah. Allahumma man arada bidinina wa aqidatina wa biladina su'a faj'al dairatu su'ta duru alaih. Ya Allah, jadikanlah orang yang tidak menghancurkan akidah kami, yang tidak menghancurkan agama kami, yang tidak menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin, jatuhkanlah kehancuran jatuh kepada mereka. Allahumma alif qulubana kama lafta bainal muhajirin wal ansar. Ya Allah, satukanlah hati kami ya Allah, hatinya orang-orang yang beriman ini ya Allah, sebagaimana Engkau kesatukan hatinya kaum muhajirin dan kaum ansar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.